Tirtani dengan NIM 213304010220. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan materi dengan judul Metodologi Perkembangan Sistem Informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Hotua Samosir. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian metodologi perkembangan sistem informasi akuntansi. Pengertian dari metodologi perkembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi terdiri dari 3, yaitu yang pertama ialah analisis sistem, yang kedua adalah desain sistem, dan yang ketiga adalah implementasi sistem. Tahap analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, analisis pendahuluan, yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir atau yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Fungsi dari analisis pendahuluan ialah analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang perusahaan kliennya. Perencanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ialah alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga adalah batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh analisis sistem. Yang terakhir atau yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah-langkah yang dilakukan analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem. Langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan oleh sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama atau yang juga disebut dengan jurnal. Mempelajari catatan terakhir atau yang disebut juga dengan buku pembesar atau buku pembantu. Yang terakhir ialah mempelajari catatan terakhir atau yang disebut juga buku besar dan buku pembantu. Isi laporan analisis sistem ada 6, yaitu yang pertama adalah penyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua adalah daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga adalah suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat, suatu pernyataan asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan dan biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut.
desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap. Tahap pertama yaitu desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan juga konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu yang pertama konversi langsung, yang kedua konversi paralel, dan yang ketiga konversi modular, dan yang terakhir adalah konversi phase-in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem akan menghasilkan dokumen tertulis yang menjanjikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil pelaksanaan analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Tahap dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain yaitu simbol yang menjelaskan tentang proses. Simbol yang menjelaskan tentang proses berbentuk seperti ini. Yang kedua adalah simbol yang menjelaskan tentang aliran. Simbol yang menjelaskan tentang aliran terdiri dari 2 bentuk simbol. Yang pertama, menjelaskan tentang aliran material, dan yang kedua, menjelaskan tentang simbol aliran data. Yang ketiga adalah simbol yang menggambarkan tentang penghubung. Simbol penghubung juga terdiri dari 2, yaitu halaman yang sama dan halaman yang lain. Yang keempat, simbol yang menggambarkan tempat penyimpanan data atau arsip. Yang kelima, simbol yang menggambarkan tujuan atau sumber data. Dan yang terakhir, simbol masukan atau keluaran yang ditunjukkan oleh garis alir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan dalam bagan alir dokumen antara lain: yang pertama, simbol dokumen. Simbol dokumen untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya transaksi. Contohnya adalah faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti keluar masuk kas, dan lain-lain. Yang kedua, simbol dokumen dan tembusannya. Penjelasannya ialah yang pertama, untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Dan yang kedua, nomor dokumen dicantumkan di sudut kanan atas.
Yang ketiga, simbol berbagai dokumen. Penjelasannya, untuk menggambarkan berbagai dokumen yang digabungkan dalam satu paket. Yang keempat, simbol catatan. Penjelasannya, untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen maupun dari formulir. Contoh dari simbol catatan ini ialah jurnal, buku pembantu, dan buku pembesar. Selanjutnya, simbol penghubung pada halaman yang sama. Untuk menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Untuk akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama dan bernomor. Awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dari halaman yang sama. Yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol seperti berikut. Selanjutnya, simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait dengan satu bagan dan bagan lainnya. Simbol kegiatan manual. Penjelasannya, simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya, menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Simbol keterangan dan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambah keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Selanjutnya, simbol arsip sementara. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya, dokumen ini akan diambil kembali untuk pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen, digunakan simbol A menurut abjad, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Simbol arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi oleh sistem akuntansi. Simbol online komputer proses. Digunakan untuk menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Simbol keying atau yang bisa disebut juga dengan typing verifying. Digunakan untuk menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya, simbol pita magnetik. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk seperti pita magnetik. Nama program ditulis di dalam simbol. Simbol online storage. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online yang disimpan di dalam memori komputer. Selanjutnya, simbol keputusan. Menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang sudah dibuat ditulis di dalam simbol. Selanjutnya, simbol garis alir. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke arah bawah dan ke kanan. Jika dokumen mengalir ke arah atas ataupun kiri, maka anak panah perlu dicantumkan. Simbol persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan masing-masing arah garis alir, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat persimpangan kedua garis tersebut. Simbol pertemuan garis alir. Digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis alir mengikuti arah garis alir lainnya. Simbol mulai atau berakhir. Digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir
suatu sistem akuntansi. Simbol masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan ke dalam bagan alir, maka diperlukan suatu sistem yang menggambarkan masuk ke dalam sistem yang digambarkan ke dalam bagan alir. Simbol keluar ke sistem lain. Karena kegiatan luar tidak perlu dicatat ke dalam sistem bagan alir, maka diperlukan simbol yang menggambarkan keluar ke sistem lain yang digambarkan ke dalam bagan alir. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dengan materi yang berjudul Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih.